Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca surat Al-Fatihah dulu agar materi yang saya sampaikan dapat dipelajari dengan baik dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Baik, kali ini saya akan membahas sebuah laporan realisasi berikut transaksinya. Ini adalah materi untuk PAS besok ya. Jadi, PAS-nya kalian pelajari dari video ini. Sebelumnya memang sudah saya sampaikan di pertemuan yang di kelas maupun di pertemuan online kita, tapi saya ulangi lagi untuk biar kalian lebih mengingat dan lebih memahami tentang transaksi di bawah ini. Nah, transaksi ini akan kita masukkan ke dalam 4 buku, yaitu buku kas umum, buku bank desa, buku pembantu pendapatan, juga buku pembantu pajak. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengisi judulnya. Nah, di sini judulnya nanti masih kosong dan kalian harus mengisikan desanya desa Asmekra, kemudian tahun anggarannya adalah 2019. Nah, untuk buku bank di sini ada bulan. Bulannya adalah bulan Maret. Di sini di soal bulan Februari itu untuk laporannya. Tapi untuk transaksinya kalian lihat di sini adalah bulan Maret. Maka yang dituliskan di sini adalah bulan Maret. Begitu juga untuk buku pembantu pendapatan dan buku pembantu pajaknya. Oke, sebelum kita masuk ke transaksi, kita harus mengisikan saldo terlebih dahulu. Nah, mengisikan saldo bagaimana caranya? Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita mengisi saldo di buku kas umum. Untuk saldo di buku kas umum adalah dilihat dari laporan realisasi untuk jumlah realisasinya. Nah, di sini kalian tuliskan di buku kas umum saldo 1 Maret 2019. Nah, nominalnya kalian tuliskan di bagian saldo, yaitu sejumlah 40 juta rupiah. Oke, sesudah diisikan ke buku kas umum, jumlah realisasinya juga perlu kita masukkan ke buku bank. Nah, di buku bank kita tuliskan dengan uraian yang sama, yaitu saldo 1 Maret 2019 dengan nominal diletakkan di bagian saldo juga 40 juta rupiah. Oke. Kemudian untuk buku pendapatannya kita masukkan dari jumlah pendapatan di laporan realisasi anggarannya. Nah, di sini uraiannya juga masih sama. Saldo per 1 Maret 2019. Nah, saldonya di jumlah pendapatan sebesar 100 juta rupiah. Untuk buku pembantu pajaknya tidak pakai ditulis saldonya ya, karena tidak ada di sini. Oke. Tanggal 1 Maret, rekening kas desa menerima transfer dana desa sebesar 60% dari dana desa yang dianggarkan dari RKUD pemerintah kabupaten. Oke. Di situ karena di sini ada keterangan rekening kas desa, maka dimasukkan ke 3 buku, yaitu buku kas umum, buku bank, juga buku pembantu pendapatan. Yang pertama di buku kas dulu ya. Oke, nomor 1 kita tuliskan tanggalnya 1 Maret. Kemudian untuk kode rekeningnya 42101. Nah, uraiannya di situ adalah menerima transfer dana desa, maka uraiannya penerimaan dana desa. Ya, nominalnya karena ini penerimaan, maka kita masukkan ke bagian penerimaan. Nominalnya berapa? Nah, di sini diketahui bahwa 60% dari dana desa. Dana desanya di sini diketahui 500 juta. Maka 500 juta dikalikan dengan 60%, hasilnya adalah 300 juta.
Oke, di sini 300 juta. Nah, untuk saldonya ditambahkan 40 juta ditambah dengan 300 juta sama dengan berapa? 340 juta. Saya berikan keterangan di bawah ya. Oke, di sini nomor 1, dana desa 500 juta dikali 60%, maka hasilnya 300 juta. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di soal ditunjukkan bahwa ini ada kalimat rekening kas desa. Karena ada kalimat rekening kas desa, maka kita juga harus memasukkan ke dalam buku bank desa. Buku bank desa, kita tuliskan tanggal transaksinya, nomornya dulu, nomor 1, tanggal transaksinya 1 Maret, lalu uraiannya sama dengan yang di buku kas umum, yaitu penerimaan dana desa. Nah, masuk ke bagian pemasukan, setoran sebesar 300 juta. Oke. Lalu ditotal dengan cara yang sama. 40 juta ini ditambahkan dengan 300 juta, hasilnya 340 juta. Kita lari ke pendapatan juga. Selain dimasukkan ke buku bank desa, di sini juga dimasukkan ke buku pembantu pendapatan. Dengan cara yang sama dan uraian yang sama. Penerimaan dana desa. Oke. Karena di sini tulisannya adalah transfer, maka kita masukkan ke bagian transfer dengan nominal yang sama. Nah, untuk penjumlahannya juga masih sama, yaitu di atasnya ini 100 juta ditambahkan dengan yang ada di sini 300 juta, maka hasilnya 400 juta rupiah. Oke, kita masuk ke nomor 2. 5 Maret, diterima pendapatan dari tanah kas desa sebesar 11 juta, tidak termasuk PPN 10%, hanya termasuk PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%. Nah, karena di sini tidak ada keterangan kas desa atau rekening desa, maka hanya dimasukkan ke buku kas. Nah, di sini juga ada keterangan pajak, maka nanti dimasukkan juga ke buku pembantu pajak. Oke, pertama untuk perhitungannya saya berikan terlebih dahulu di bawah ya. Pertama yang harus kita cari adalah PPN-nya terlebih dahulu. Nah, PPN ini cara mencarinya adalah di sini kan PPN-nya 10%, tapi karena ada kalimat tidak termasuk, maka 10-nya bukan dibagi dengan 100, melainkan dibagi dengan 110. Setelah itu, dikalikan dengan nominal yang ada. Nominalnya adalah 11 juta. Oke, maka hasilnya adalah 1 juta untuk PPN. Nah, setelah ketemu PPN-nya, maka kita harus mencari yang namanya PPh. Nah, PPh ini kita dapatkan dari PPh sama dengan, nah, nominal 11 juta ini dikurangkan dengan hasil PPN-nya, hasilnya kan 10 juta ya. Kemudian dikalikan dengan ini PPh-nya 10%, termasuk, maka 10-nya dibagi 100. Maka hasilnya adalah 1 juta rupiah. Nah, setelah kita temukan PPh-nya, maka kita cari pendapatannya. Oke. Pendapatan kita dapatkan dari nominal 11 juta ini.
dikurangkan dengan PPN, PPN-nya 1 juta ya, dikurangkan dengan PPh. Maka hasilnya adalah 9 juta. Nah, berikut perhitungannya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Pertama yang harus dicari adalah PPN. PPN-nya tidak termasuk, maka 10 per 110 dikali dengan nominal yang ada di sini, 11 juta. Maka hasilnya 1 juta rupiah. Kemudian PPh-nya kita cari dari 11 juta yang ada di sini dikurangkan dengan PPN-nya terlebih dahulu. Kemudian hasilnya adalah 10 juta, baru dikali dengan 10%. Karena termasuk, maka 10-nya dibagi 100, maka hasilnya 1 juta rupiah. Setelah didapatkan PPN dan PPh, maka kita harus mencari pendapatannya. Pendapatan didapatkan dari 11 juta nominal yang ada di soal, dikurangkan dengan PPN, lalu dikurangkan lagi dengan PPh. Maka kita dapatkan pendapatan sebesar 9 juta rupiah. Nah, untuk cara penulisannya bagaimana ke buku kas umumnya? Oke, di sini nomornya saya tuliskan tanggal 5 Maret. Untuk nomor kode rekeningnya 41201. Keterangannya adalah penerimaan pendapatan tanah kas desa. Oke. Nah, pendapatannya ini nominalnya adalah yang tadi 9 juta kalian dapatkan dari perhitungan. Kemudian jangan lupa disaldo terlebih dahulu dengan cara menambahkan dari atas ini ditambahkan dengan 9 jutanya, maka hasilnya 349 juta. Lalu PPh-nya dimasukkan, PPh pasal 4 ayat 2. Dengan nominal yang sudah kalian dapatkan tadi yaitu 1 juta. Lalu saldonya dengan cara yang sama ya, saya ulangi terus biar kalian paham. Oke, kemudian PPN-nya jangan lupa, PPN sebesar 1 juta juga, disaldo terlebih dahulu. Oke, hasilnya 351 juta. Karena ada pajak, maka harus dimasukkan ke buku pembantu pajaknya. Oke, buku pembantu pajak kita buka dulu. Nah, di sini masih transaksi 1 ya. Bukan transaksi ini, tapi ini kan di sini masih nomor 1, jadi tuliskan nomor 1. Untuk tanggalnya 5 Maret dan uraiannya sebentar. Uraiannya pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 penerimaan hasil tanah kas desa. Oke, dimasukkan ke bagian pemotongan sebesar 1 juta. Saldonya masih 1 juta ya, karena atasnya nggak ada. Kemudian jangan lupa untuk PPN-nya, ini saya kopikan saja ya, karena ngetiknya terlalu lama. Tapi saya ganti PPh ini dengan PPN. Oke. Nominalnya sama 1 juta. Nah, kalau ini ditambahkan dengan saldonya. Sudah, untuk transaksi yang kedua, sudah beres. Kita masuk ke transaksi yang ketiga. Transaksi 3, 6 Maret disetorkan penghasilan dari tanah kas desa ke rekening desa. Oke, di situ disetorkan penghasilan dari tanah kas desa, berarti kita lihat dari transaksi kedua. Jadi saling berhubungan. Namun untuk nomor 3-nya atau transaksi tanggal 6,
itu adalah kita harus memasukkan kemana. Di sini ada keterangan rekening desa, maka kita harus memasukkan ke dalam buku bank dan buku pembantu pendapatan. Seperti di nomor 1 tadi kan ada rekening kas desa. Maka selain dimasukkan ke kas umum, maka dia harus dimasukkan ke bank dan pendapatan. Begitu juga di nomor 3, di tanggal 6, di sini penyetoran atas tanggal 5. Maka kita masukkan langsung ke bank dan pendapatan. Oke, buku banknya transaksi kedua tanggal 6 Maret. Nah, untuk keterangannya sama ya dengan yang ini. Saya copy saja penerimaan pendapatan tanah kas desa. Dengan nominal 9 juta. Untuk saldonya kita dapatkan dari atasnya ini ditambah dengan nominalnya. Maka 349 juta. Juga di pendapatan. Untuk pendapatan nomor 2, maaf di sini nomor 2 dengan keterangan atau uraian yang sama. Saya kopikan saja. Nah, di sini tidak ada keterangan transfer, maka dimasukkan ke PA desa, pendapatan asli desa, sebesar 9 juta. Kita jumlah saldonya, ditambahkan dengan ini. Oke, hasilnya 409 juta. Setelah di tanggal 6 atau di nomor 3, kita langsung masuk ke tanggal 18 atau transaksi nomor 4. Nah, di sini ada keterangan 18 Maret diterima swadaya masyarakat sebesar 10 juta rupiah untuk pembangunan gapura. Karena di sini tidak ada keterangan rekening kas desa maupun rekening desa, maka hanya dimasukkan ke buku kas umum saja. Oke, di sini transaksi nomor 4 dengan tanggal 18 Maret. Nomornya adalah 41301 dengan keterangan penerimaan swadaya masyarakat. Nominalnya langsung kita masukkan yang dari soal ya, 10 juta. Dan saldonya masih sama caranya, ditambahkan dengan yang atas. Oke. Nah, sudah cukup di sini untuk tanggal 18 atau transaksi nomor 4. Kita lanjut ke transaksi nomor 5, 19 Maret disetorkan swadaya masyarakat dari transaksi tanggal 18 ke rekening kas desa. Nah, ini kalian pasti tahu kan sama dengan cara yang di atas, yaitu kita harus memasukkan ke buku bank juga buku pembantu pendapatan. Nah, kita tuliskan di sini nomor 3, tanggal 19 Maret. Keterangannya sama, saya kopikan saja dari sini. Dengan nominal 10 juta. Saldonya jangan lupa ya, langsung ditambahkan. Oke. Nah, lalu kita masukkan juga buku pembantu pendapatan. Penerimaan swadaya masyarakat. Di sini ada keterangan transfer? Tidak ada, maka kita masukkan ke PA desa. Saldonya kita tambahkan dulu. Oke, kita lanjut ke nomor 6 ya. Di nomor 6, tanggal 27 Maret diterima bagi hasil pajak dari pemerintah kabupaten sebesar 40 juta rupiah yang ditransfer ke rekening kas desa. Nah, ini kan langsung ditransfer ke rekening kas desa, maka kita harus masukkan ke 3 buku langsung, yaitu buku kas umum, buku bank desa, dan buku pembantu pendapatan. Oke, yang pertama kita masukkan ke buku kas umum terlebih dahulu. Transaksi nomor 5, tanggalnya 27 Maret. Dengan nomor 4220
Keterangannya adalah penerimaan bagi hasil pajak dari pemerintah kabupaten. Nah, nominalnya langsung dimasukkan dari soal. Di soal tersebut nominalnya adalah 40 juta rupiah. Jangan lupa di saldo, atasnya ditambahkan dengan samping. Lalu jangan lupa dimasukkan ke buku bank juga. Nomor 4, tanggal 27. Nah, keterangannya saya copy ya, panjang. Buku bank sejumlah 40 juta sama dengan saldo ditambah dengan samping. Oke, lalu buku pembantu pendapatan juga sama. Saya copy lagi. Nah, karena di sini keterangannya adalah transfer, maka masuk ke bagian transfer sebesar 40 juta rupiah. Nominal saldonya jangan lupa tambahkan dengan samping. Oke, kita dapatkan seperti ini ya. Nah, untuk soal yang terakhir, yaitu soal yang nomor 7, transaksi tanggal 30 Maret. Diterima alokasi dana desa sebesar 100 juta yang ditransfer ke rekening kas desa. Langsung ditransfer ya, jadi dimasukkan ke 3 buku secara langsung. Oke, untuk yang pertama, buku kas umumnya nomor 6, tanggal 30 Maret dengan nomor 42301. Keterangan penerimaan alokasi dana desa. Dana desa sebesar 100 juta rupiah. Dijumlah. Oke, ada rekening kas desa, maka dimasukkan juga ke buku bank. Transaksi nomor 5, 30 Maret. Dengan keterangan yang sama, oke, kita masukkan nominalnya. Dan saldonya yang terakhir, ya, kita masukkan juga ke buku pendapatan, jangan lupa. Transaksi kelima dengan keterangan yang sama. Ada kata transfer, maka kita masukkan ke bagian transfer sebesar 100 juta. Oke, ini adalah transaksi yang terakhir, jangan lupa ditambahkan. Nah, oke, kita dapatkan seperti ini. Dipelajari dengan baik ya untuk transaksi ke buku-bukunya bagaimana. Dan jangan lupa berdoa, terus belajar, berusaha agar besok PAS-nya kalian bisa. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.